Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salina Purlasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada aspek-aspek wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam atau SDA dan suku bangsa. Dan yang ketiga ada aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antara golongan mengandung potensi konflik yang besar. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan nasional. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, daerah, dan golongan. Ini bukanlah berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah. Wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan, pemerintah, sistem pemerintah, dan sistem perwakilan. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata perlengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan. Yang kedua ada isi wawasan Nusantara. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas. Bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada tata laku. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Dan yang terakhir adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.